Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Wafiq wa barak. Naam, tafadhal ya. Ana seorang ibu dengan mempunyai 3 anak yang sudah menjelang remaja Ustadz. Agak sulit untuk apa namanya menerapkan anak-anak Ana itu ke dalam jalan yang sedang kita 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 apa namanya kita jalani saat ini, yaitu menuju ke sunnahnya Allah dan menuju ke jannahnya Allah gitu. Karena jujur saja anak hijrah ini dalam kondisi anak-anak anak sudah menjelang remaja juga Ustadz gitu, jadi sudah besar gitu. Memang perlu kesabaran, tapi pada saat anak mungkin tadi Ustadz bilang futur, dalam arti anak kadang suka lelah dan capek gitu untuk membangunkan setiap pagi, suruh mereka, mewajibkan mereka untuk baca Al-Quran pada jam-jam yang memang Ana sudah tetapkan di rumah, yaitu sehabis maghrib sampai menjelang isya itu Ana minta anak-anak itu untuk tidak memegang handphone dan membaca Al-Quran yang hafalannya. Nah tapi Ana merasa bahwa mereka itu hanya takutnya sama Ana gitu. Pada saat Ana tidak ada, mereka santai. Nah, pertanyaan Ana, kadang kadang hal-hal seperti itu Ana capek dan Ana nggak mau marah, jadi Ana biarkan gitu. Tapi hati kecil Ana tidak menerima itu gitu. Nah, Ana minta saran dari Ustadz gitu, bagaimana caranya supaya Ana tidak memberikan apa namanya, memberitahu ke anak-anak itu dengan emosi, karena terkadang pada saat di titik Ana lagi letih juga, tapi menyuruh anak-anak Ana untuk bisa melakukan hal ibadah dengan baik, itu membuat Ana juga ada emosinya ke anak-anak gitu. Allah Akbar. Jadi Ana mohon bimbingan Ustadz bagaimana caranya menghadapi anak-anak Ana yang Ana pengen mereka itu sadar dengan azan, mereka lepas dari aktivitasnya dan mencoba untuk menghadap ke Allah. Ana setiap pagi alhamdulillah selalu mendengarkan kajian Ustadz, karena Ana ingin menimba ilmu yang banyak, intinya untuk keluarga Ana dulu itu Ustadz. Subhan. Gitu aja Nah, Ustadz, Ana mohon bimbingannya Ustadz dan Masya Allah. pengarahan dari Barakallahu fiik. Ustadz. Syukron Ustadz, jazakallahu khair. Wa iyyak, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya habbati fillah. Sepertinya masalah ini hampir menjadi masalah semua orang tua. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar ekstra. Istabir itu beda sama wasbir. Isbir itu sabar. Wastabir ini ada tambahan to. Wastabir. Menunjukkan bahwasanya maknanya itu bertambah. Dan bersabar ekstra dalam menjalankan sholat dan menyuruh anak-anak keluarga kita untuk sholat. Ini satu hal yang berat. Apalagi tadi dikatakan orang tuanya hijrah tatkala anak-anak sudah mulai remaja. Jadi kebiasaan-kebiasaan ketaatan itu baru diadakan ketika mereka sudah gede. Sehingga berbeda dengan orang yang biasa dari kecil, ya biasa udah dia gitu. Oleh karena itu kenapa kita melihat Rasulullah SAW menyuruh kita mendidik anak kita mendirikan sholat itu sejak umur 7 tahun. Udah disuruh tuh sholat, udah diperintahkan sholat. Karena dalam rangka pembiasaan. Tapi kalau tadi disampaikan mereka ini masih belum sadar. Masih takut sama orang tua. Nggak masalah. Jadi harapannya kita itu membiasakan mereka. Sehingga dalam perintahnya orang tua sesekali duduk sama anak-anak. Ngobrol dari hati ke hati sama mereka. Sambil makan, sambil rebahan atau apa. Atau mungkin sama anak-anak nih yang sudah remaja semua,
Mereka semua terlentang di atas kasur, kemudian ibunya mulai memberikan nasihat kepada mereka. Sampaikan, kenapa ibu galak sih? Apa sih maunya ibu? Agar mereka berpikir, kenapa ibuku seperti ini? Kadangkala mereka berpikir negatif, padahal ibunya positif. Karena anak-anak ini suka bermain. Dia lebih memilih santai. Sehingga ana rasa kalau tadi orang tua sudah memberikan waktu khusus untuk belajar, nggak lama sebenarnya waktu itu. Baca Quran antara maghrib sama isya. Setelah itu mereka bisa melakukan aktivitas yang lain. Jadi ana rasa perlu ada pendekatan yang berbeda sama anak-anak ini. Tapi intinya perintah Allah tadi, wastabir 'alaiha, sabar. Sabar ekstra. Ketika kita sampai ke titik capek, jenuh, lelah, letih, hamparkan sejadah, minta tolong sama Allah SWT. Ditambah minta tolongnya sama Allah. Dan orang tua terus menambah ketaatannya. Cerita bagaimana Sa'id bin Musayyib, bagaimana dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku benar-benar akan menambah ibadah salatku agar Allah menjagamu untukku. Jadi kesolehan orang tua ini ada dampaknya kepada anak. Maka sang ibu terus berusaha tadi untuk mengadakan pendekatan sama mereka, ngomong dari hati ke hati, kemudian ada waktu bermain sama mereka, waktu cerita sama mereka, dan usahakan ketika makan itu selalu makan bersama untuk sekedar mendekatkan hati sama mereka. Tapi intinya ya bersabar. Ketika nggak kuat, minta sama Allah dikuatkan kesabaran. Allahumma afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kepada hatiku kesabaran. Tanpa bantuan Allah, kita nggak akan bisa. Banyak-banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Agar kita tidak bergantung kepada diri dan usaha kita. Jangan pernah mengatakan, saya sudah maksimal. Ya Allah, tanpa bantuan Allah kita nggak bisa. Maka banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Atau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan itu harapannya Allah senantiasa membantu kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.